Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita berjumpa kembali di dalam pelayanan podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu, kita saling sharing menikmati firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung kembali untuk Saudara Puji. Halo Saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin. Puji Tuhan, Saudara Stephen. Senang bisa bersekutu dengan saudara-saudari. Kiranya kita terus dikuatkan, ya, disuplai oleh firman Tuhan, ya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya ingin membacakan judul dari persekutuan kita hari ini, yaitu Aku Pun Tidak Menghukum Engkau. Judul ini sendiri diambil dari porsi pembacaan Yohanes pasal 8 ayat 1-30. Saudara-saudari, kalau ada waktu, ya kita sangat mendorong bisa membaca porsi ini. Lalu kemudian kita mengambil satu ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam pasal 8 ayat 10-11. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan, itu tadi adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Dan untuk persekutuan yang selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Puji. Silahkan Saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Berita hari ini, ya, adalah berita yang sangat menghibur, ya. Di sana dikatakan bahwa, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya. Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudari, kalau kita membaca kisahnya, ya, saya rasa hati kita semua pasti dijamah, ya, oleh kasih Tuhan, ya, yang terpancar, ya, yang bisa kita lihat di dalam kisah ini. Saudara-saudari, ini mengisahkan mengenai orang yang kedapatan, ya, bukan orang yang didakwa, ya, tetapi dia kedapatan sedang berbuat zina, ya. Saudara-saudari, kalau dia hanya didakwa, ya, maka harus ada pengadilan, ya, harus ada pengadilan yang memutuskan, kemudian memberikan bukti-bukti dan seterusnya, ya. Tetapi ini adalah orang yang kedapatan, jadi dia tertangkap basah, ya, dia tertangkap basah. Kemudian saudara-saudari, secara hukum, ya, menurut hukum Taurat yang berlaku saat itu bagi orang-orang Farisi, ya, memang bagi orang yang kedapatan berbuat zina adalah dirajam batu, ya, sampai mati, ya. Jadi permintaan orang-orang Farisi saat itu sangat wajar, ya, itu sangat wajar. Tetapi permintaan mereka ini sebenarnya juga adalah mencobai Tuhan, ya, adalah mencobai Tuhan mengenai perkara benar atau salah, ya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh menghukum perempuan ini, maka Tuhan melanggar keadil benarannya, ya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan
boleh menghukum perempuan ini, maka dia akan menyatakan bahwa dirinya itu tidak ada kasih. Nah, bagaimana demikian ya? Bagaimana hal ini dijawab atau diselesaikan oleh Tuhan? Tuhan sangat penuh dengan hikmat, saudara-saudara. Mari kita sedikit demi sedikit ya membahas ya. Nah, yang pertama-tama kita membahas mengenai hukum Taurat dahulu. Saudari, di dalam perjanjian baru ya, Tuhan itu tidak kemudian menghilangkan ya semua hukum Taurat. Dalam arti demikian, hukum Taurat itu tetap ada, tetapi yang dipertahankan adalah nilai moralnya. Ya, nilai moralnya bahkan dipertinggi. Misalkan di dalam hukum Taurat dikatakan tidak boleh membunuh. Ya, di dalam perjanjian baru pun tidak boleh membunuh. Bahkan dipertinggi nilai moralnya, yaitu membenci saudara kita pun sudah tidak boleh. Ya. Di dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengatakan tidak boleh berzina. Di dalam perjanjian baru tidak boleh berzina, tetap sama. Tetapi justru nilai moralnya ditambahkan, yaitu melihat dan mengingini seseorang itu sudah berzina di dalam hati. Artinya, saudara-saudari, secara moral hukum Taurat itu malah dipertinggi. Tetapi ya ketetapan-ketetapan dari hukum Taurat itulah yang ditiadakan. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, Tuhan tidak lagi di dalam pengaturannya ya berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan ketetapan Taurat, tetapi dia berbalik ya kepada keselamatan karena iman karena kasih karunia, oleh kasih karunia. Di dalam perjanjian baru ya, orang-orang yang seharusnya oleh hukum Taurat itu dihukum mati, tetapi Tuhan membukakan ya bagi orang-orang yang berdosa itu pintu keselamatan. Ya, nah pintu keselamatan ini didapat bukan karena moralnya ya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini semua menyatakan kasih karunia Allah. Haleluya. Nah, dengan demikian, saudari, kita melihat bahwa Tuhan ini sudah memulai ya suatu zaman yang baru atau suatu penerapan ya, pengaturan. Kalau kita mengatakan tengah-tengah kita ini adalah ekonomi perjanjian barunya. Ya, amin. Nah, saudara-saudari, di sini Tuhan tidak kemudian berpolitik ya. Nah, bagaimana dia bisa diterima oleh banyak orang, tidak. Tetapi dia dengan kebijaksanaannya ya, dia menyelesaikan perkara ini. Pertama-tama dia menulis dulu di tanah. Saya juga penasaran ya apa yang Tuhan tulis di tanah ya. Tuhan menulis di tanah. Untuk apa Tuhan menulis di tanah ya? Tuhan menulis di tanah adalah untuk meredakan terlebih dulu emosi dari orang-orang yang ingin melempari batu kepada perempuan yang kedapatan berzina ini. Ya, dan dengan demikian ini membuat mereka itu bisa terbuka pikirannya. Ya, ketika Tuhan berkata atau bertanya, ya siapakah dari antara kamu ini yang tidak berdosa? Ya, jadi di sini Tuhan mengekspos. Ya, ada satu ilustrasi, kalau kita mengatakan gagak yang satu itu lebih hitam dari gagak yang lain, ya itu berarti membuktikan kebodohan kita ya. Dan semua gagak ya sama hitamnya, betul nggak, saudara? Nah, kita juga demikian ya, orang berdosa. Kita ini adalah orang berdosa. Yang satu dosanya kedapatan
Yang satu mungkin dosanya tersembunyi. Ya, yang satu berbuat dosa yang kasar, yang satu mungkin berbuat dosa yang halus di dalam hatinya, ya kan? Sama, itu juga adalah dosa. Dan upah dosa bagi Allah itu sama, ya, upah dosa itu adalah maut. Saudara, tidak kemudian kalau dosa besar upahnya maut, kalau dosa kecil tidak, upahnya beda. Tetap saudara, dosa, upah dosa ialah maut. Jadi saudara, kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, dengan demikian Tuhan menunjukkan, ya, keadaan orang-orang ini sebenarnya di dalam keadaan dosa, mereka juga sama seperti perempuan yang kedapatan bersinar ini. Ya, amin. Lalu ketika Tuhan datang ke atas muka bumi, dia menjadi satu-satunya orang yang tidak berdosa. Ya, dialah yang paling bersyarat untuk menghakimi perempuan ini. Ya, untuk menghakimi perempuan ini. Karena dialah yang tidak berdosa. Ya, dan dialah hakim yang adil, yang sejati. Saudara-saudari, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita suatu wahyu bahwa dia penuh kasih dan dia penuh pengampunan. Amin. Dia mengatakan kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, inilah ekonomi perjanjian baru Allah. Ya. Ekonomi perjanjian baru Allah adalah Allah membuka pintu kasih karunia selebar-lebarnya, saudara. Ya, bagi orang yang sangat berdosa sekalipun tetap bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Amin. Karena itu saudara-saudari, kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu memberitakan kasih karunia, ya, keselamatan ini, pengampunan ini kepada semua orang. Ya, ada orang-orang yang mungkin terbeban di dalam hatinya karena dosa yang mengikat, yang menekan dia, ya kan, sehingga dia merasakan saya sudah tidak ada harapan hidup, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tetapi kita perlu beritakan ini, bahwa Yesus bisa menerima orang yang berdosa. Haleluya, amin. Ya, asal kita percaya kepada Tuhan, kita akan diterima Tuhan dan diampuni. Amin. Nah, saudara-saudari, tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana, ya. Tuhan tidak hanya menunjukkan belas kasih-Nya, kasih karunia-Nya, pengampunannya. Tuhan juga mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, bagi orang-orang yang sudah diampuni, ya, bagi orang-orang yang sudah memiliki satu permulaan yang baru, Tuhan berpesan agar tidak lagi berbuat dosa. Ya, tidak lagi berbuat dosa. Tetapi bagaimana saudara kita bisa tidak berbuat dosa lagi, ya? Nah, Tuhan harus memberikan kepada kita kemampuan, bukan? Kalau Tuhan mengatakan demikian, maka Dia harus menggenapkannya, ya, karena ini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tidak berbuat dosa lagi? Haleluya. Roma pasal 8 mengungkapkan bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi. Yaitu di sana ada hukum roh yang memberi hidup, ya. Ada roh yang memberi hidup, yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari, Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tidak hanya menghapuskan dosa kita ketika kita menerima Dia, percaya kepadanya, tetapi Dia juga memberikan kepada kita rohnya. Rohnya tinggal di dalam kita. Dan kalau kita hidup, ya, di dalam kehidupan yang baru, di dalam hayat yang baru, menurut roh Tuhan yang di dalam kita ini, kita bisa menang dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, saudara-saudari. Jadi ayat ini, ya, mengungkapkan kepada kita satu berkat di dalam perjanjian baru. Yang pertama, berkat
keselamatan bagi semua orang. Saudara, semua orang perlu Yesus. Orang yang baik ya perlu Yesus. Ya karena ternyata kebaikannya itu mungkin di luar, di dalamnya ada banyak dosa-dosa yang tersembunyi. Orang yang tidak baik pun ya mereka juga bisa menerima Tuhan Yesus. Mereka juga perlu Yesus. Dan setelah menerima Tuhan, kita tidak hanya mendapat pengampunan, mendapat belas kasihan, kasih karunia, keselamatan, tetapi kita juga mendapatkan Roh Tuhan ya yang bisa memenangkan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yang bisa memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari kita hidup menurut Roh ini ya. Saudari, hidup menurut Roh itu bagaimana? Ya, kita mengatakan kita perlu meletakkan pikiran kita di atas Roh. Ya, pikiran yang diletakkan di atas daging itu adalah maut, tetapi pikiran yang diletakkan di atas Roh itu adalah hayat atau kehidupan dan damai sejahtera. Mari ya kita membangkitkan kembali ya suatu kehidupan yang terus-menerus berpaling ke dalam Roh. Sedikit-sedikit kita boleh menyeru kepada nama Tuhan. Kita boleh berdoa terus-menerus ya. Di dalam kita hidup sehari-hari kita sambil berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau marah. Tuhan Yesus, aku mau berbuat dosa. Tuhan, aku mau berpikiran jahat. Ya Tuhan, aku mau khawatir. Tuhan, aku mau mengingini ini dan itu ya kan. Tuhan, selamatkan aku dari dosa ini. Maka Roh itu akan bekerja di dalam kita, memenangkan kita dari dosa, dari maut. Amin, saudara-saudari. Semoga firman hari ini memberkati kita. Demikian saudara Stephen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Puji atas persekutuannya. Ya, kita dari sini kita melihat bahwa di dalam Kristus ya, tidak ada lagi penghukuman ya. Tapi di dalam Kristus ada kasih karunia. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, seminta mungkin saudara Puji bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau di dalam perjanjian baru ini, Tuhan, kami melihat Kau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih karunia. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami boleh terus-menerus datang kepadamu. Tuhan, pintu kasih karunia-Mu masih terbuka, baik kepada kami maupun kepada teman-teman kami. Tuhan, mereka semua perlu Engkau ya Tuhan. Mereka semua perlu beroleh selamat. Tuhan, perlu mendengar tentang Injil, perlu mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang. Oh Tuhan, jadikan kami pemberita-pemberita Injil. Tuhan, jadikan kami juga ya Tuhan, orang-orang yang bisa selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, dari hukum dosa dan hukum maut, melalui melatih roh kami ya Tuhan. Tuhan, terus menerus dalam hari-hari kami kembali ke dalam Roh, sehingga kami boleh diselamatkan. Setiap kali kami hendak jatuh dalam dosa, kami boleh berdoa, kami boleh menyeru kepada nama-Mu, dan kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di hari-hari yang jahat ini. Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan-Mu, Roh-Mu terus menerus memenangkan. Haleluya, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Puji atas persekutuannya. Tuhan terus menyertai. Semoga di waktu yang akan datang bisa kembali bersekutu. Juga bagi saudara-saudara yang menikmati persekutuan hari ini, semoga firman Tuhan terus menguatkan kita. Puji Tuhan, sampai di sini persekutuan kita. Kita jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.